Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat para pengunjung UGIN PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Yakobus Merauke. Saya Maria Agustina Rahangmetan, Sarjana Agama, Guru Pendidikan Agama Katolik di SD YPPK Santa Teresia Kumbe, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke, gelombang kedua tahun pelajaran 2023. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada kelas 5 fase C semester 1 di SD YPPK Santa Teresia Kumbe dengan tema Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Berikut ini adalah video saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kita jumpa lagi. Ayo semangat. Marilah fokus. Jangan lupa kita mulai dengan senyuman. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa kabar semuanya? Baik dan luar biasa. Yes, 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 hurra. Anak-anak sudah siap belajar? So pasti. Anak Tuhan. Pasti bisa. Oke, ya. Hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Untuk itu, Ibu minta siapa yang tugas pimpin doa hari ini? Saya Bu. Ya, Sando, maju ke depan. Semuanya berdiri. Aku ada dua, lima jarinya. Kuikat dengan erat, lalu aku berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Doa pembuka. Allah Bapa kami, terima kasih atas anugerah kehidupan yang telah Kau berikan kepada kami di hari ini. Terima kasih juga karena Engkau sudah mengumpulkan kami kembali di sekolah ini dalam kegiatan belajar mengajar melalui pelajaran agama. Di pagi ini kami akan mendengarkan kisah Maria dan Elizabeth yang menanggapi rencana Allah. Utuslah roh pengetahuan untuk tinggal di dalam hati dan pikiran kami agar melalui pembelajaran di kami semakin memahami akan kuasa-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya,
Eta? Abed, Ya. Rosi, Rosi? Chelsea, Ya. Daniel, Daniel. Iya. Tujuan banyak sekali. Ada Fahmi. yang tahu? Ya. Fahmi. Fahmi. 8 anak. Ada yang tahu mereka kemana? Ratna dia ke rumah jaga depan deh. Econ ke kota. Ya. Kami ke kota. Untuk teman-teman yang tidak masuk, kalian semua punya tanggung jawab untuk mengajak mereka ke sekolah. Entah alasan apapun. Kalau ada yang sakit, silakan kalian sebagai teman merasa iba kalian silakan pergi mengunjungi teman yang sakit, ya. Kalau teman yang malas, kalian pergi kunjungi dan ajak mereka untuk datang ke sekolah. Sekolah itu sangat penting untuk masa depan kalian, ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, siapa yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, tentang apa? Esther perempuan pemberani. Oke, pelajaran minggu lalu tentang Esther perempuan pemberani. Dalam cerita tentang Esther yang disebut pemberani itu, siapakah raja yang meminta istrinya mempertontonkan kecantikan di hadapan tamu undangan? Ada yang masih ingat? Iya, Kanisius? Raja Ahasuerus. Raja Ahasuerus, tentang itu Kanisius. Siapa istri kedua dari Raja Ahasuerus? Ya, Pedro. Esther. Esther, ya, tepuk tangan buat Esther. Mengambil sebuah resiko untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Siapa yang masih ingat resiko apa yang Esther lakukan? Ya, Terit. Bertemu raja meskipun tidak dipanggil. Iya, tepuk tangan untuk Terit. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi supaya Esther selamat? Rika? Berpuasa selama 3 hari dan berdoa kepada Allah. Berpuasa selama 3 hari. dan Berdoa kepada Allah. Allah. Tepuk tangan buat Rika. Nah, setelah kalian mempelajari tentang Esther perempuan pemberani, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang Maria. Maria dan Elizabeth yang menanggapi rencana Allah. Anak-anak tahu siapa itu Maria? Tahu. Siapa itu Maria? Yesus itu mama. Tuhan Yesus punya mama. Siapa yang tahu Elizabeth? Maria. Maria papa. Maria mama. Siapa Rian? Maria saudara Maria. Tentang buat Kristia. Nah, tadi kalian mengatakan bahwa Maria itu Tuhan Yesus punya mama atau ibu. Nah, pertanyaannya berikut, mengapa Tuhan Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus? Kalau tidak tahu, tidak apa-apa. Yang berikut, siapakah nama anak dari Elizabeth? Yohanes. Siapa? Yohanes. Yohanes. Tepuk tangan buat Kristia. Pertanyaan berikut, mengapa Tuhan memberikan Elizabeth dan Zakaria seorang anak? Karena untuk Yesus. Untuk apa? Bina. Apa? Bina. Untuk apa? Membaptis Yesus. Benar ya jawabannya. Ada jawaban lain lagi? Baik. Ada jawaban yang lebih lagi
milik kalian masing-masing. Ya, baik. Kita akan lanjut pembelajaran ini dengan anak-anak yang akan bagi ke dalam kelompok diskusi itu. Ibu akan bagikan tugas lewat LKPD atau lembar kerja. Iya, baik anak-anak, ini adalah lembar kerja. Ini tugas yang pertama, kalian akan membaca cerita tentang membeli Tuhan. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawab di dalam kelompok diskusimu, dan kalau sudah nanti sebentar akan presentasi kelompok. Itu yang pertama. Tugas yang kedua, sebentar ibu akan putarkan video tentang Elizabeth dan Zakaria serta tentang kisah Maria. Kemudian kalian juga tetap akan menjawab pertanyaan dan akan presentasi di depan. Bisa? Bisa. Sudah jelas tugasnya? Baik, ibu bagi tugasnya ya. Saya Boni dikira Tuhan adalah obat. Dia mau menjadi Tuhan untuk kesembuhan pamannya. Mana pendapatmu tentang kesembuhan paman Boni? Karena toko yang sekarang Kalian sudah tadi membaca cerita tentang membeli Tuhan? Sudah, Bu. Sudah. Ceritanya bagus tidak? Bagus. Ada siapa saja di dalam? Ada lagi? Itu saja. Oke, baik. Siapa dalam cerita tadi yang ingin membeli Tuhan? Boni. Boni. Kalau begitu, kenapa Boni ingin membeli Tuhan? Ya, pamannya cepat sembuh. Cepat sembuh. Apakah Tuhan itu dijual di toko? Tidak. Terus kenapa sampai dia ingin membeli ini Tuhan? Karena dia mengira obat itu adalah Tuhan. Karena dia mengira obat itu adalah Tuhan. Tuhan. Kemudian apakah Boni berhasil membeli Tuhan? Berhasil. Di mana? Dia menginginkan di toko yang berapa? 9. Cerita tadi tentang Boni dan pamannya, berdasarkan jawaban kalian, ibu hanya ingin menegaskan kembali bahwa paman Boni itu jatuh dari lantai 3. Dia mengalami sakit keras atau yang biasa kita bilang itu koma, sakit parah. Nah, menurut dokter, paman Boni ini sudah tidak punya harapan lagi. Nah, pada waktu Boni mendengar bahwa pamannya akan meninggal, tetapi yang bisa menyembuhkan paman Boni ini adalah Tuhan, Boni mulai berpikir dalam kepalanya, berarti Tuhan ini adalah semacam obat yang mujarab, yang satu-satunya yang bisa menyembuhkan paman Boni. Maka Boni punya uang $1, dia pakai jalan berkeliling dari toko ke toko untuk membeli Tuhan. Selang beberapa minggu kemudian, paman Boni sembuh dan akhirnya dokter mengizinkan pamannya ini keluar dari rumah sakit. Ternyata tuan toko tadi yang membayar biaya perawatan paman Boni. Nah, bagi Boni dan pamannya, kesembuhan ini merupakan sebuah keajaiban, sebuah karya Tuhan melalui orang baik, yakni pemilik toko yang ke-29 yang punya rasa peduli dan belas kasihan. Anak-anak, dalam kaitannya dengan materi kita tentang Maria dan Elizabeth,
Coba kalian membuat sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini atau judul pelajaran kita tentang Maria dan Elizabeth. Ada yang bisa kan? Ya, silakan Musa. Bagaimana sikap Maria dan Elizabeth waktu mengetahui bahwa mereka dipilih Tuhan untuk melaksanakan karyanya? Oke, itu dari Musa. Sekarang dari siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Ada? Rian? Apa rencana Tuhan dalam diri Maria dan Elizabeth? Ya, apa rencana Tuhan dalam diri Maria dan Elizabeth? Ada lagi? Siapa? Risna. Mengapa Tuhan memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus? Ada lagi atau sudah selesai? Bima. Apakah rencana Tuhan dalam diri Maria dan Elizabeth itu berhasil? Baik, anak-anak, pertanyaan yang tadi kalian ajukan itu akan kita temukan jawabannya melalui pembelajaran kita setelah kalian membaca dan menonton video, kemudian menjawab pertanyaan dan Ibu akan menjelaskan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan. Suatu hari, malaikat Gabriel memberitahu Bu Maria akan melahirkan anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika belum menikah, Bu Maria mengandung dari Roh Kudus, tetapi Pak Yusuf tetap menikahinya. Nah, selesai filmnya. Bagus tidak filmnya anak-anak? Bagus. Ya, film yang pertama tadi tentang
Elisabet. Siapa anak mereka? Yohanes Pembaptis. Pada waktu mendengar kabar, siapa yang memberi kabar kepada Zakaria? Gabriel. Siapa itu Gabriel? Malaikat. Siapa yang menyuruh malaikat Gabriel datang membawa kabar? Tuhan. Malaikat datang membawa kabar kepada Zakaria bahwa Elisabet akan punya Anak. Kira-kira Zakaria percaya atau tidak? Tidak. Kenapa? Tidak bisa sudah tua. Karena Elisabet itu mereka berdua sudah sangat tua. Setelah mendapatkan kabar itu, Zakaria tentunya merasa senang. Tetapi apa yang dialami oleh Zakaria? Zakaria menjadi Bisu. Kemudian kapan Zakaria dapat berbicara? Setelah kelahiran Yohanes. Baik, itu film yang pertama. Cerita yang kedua tentang Maria. Siapa yang menyampaikan kabar kepada Maria? Malaikat Gabriel. Sama ya, malaikat yang datang ke Zakaria dengan ke Maria. Kabar apa yang dibawa oleh malaikat Gabriel? Bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bahwa Maria akan melahirkan seorang anak Laki-laki. Pada waktu Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel, bagaimana tanggapan Maria? Maria bagaimana? Kenapa Maria menjadi kaget? Karena Maria belum punya Suami. Tapi apakah Maria menolak? Tidak. Maria menerima atau tidak? Menerima. Apa arti ajaib Tuhan dalam diri Elisabet dan Zakaria? Tuhan memberikan Elisabet dan Zakaria seorang anak saat umur mereka sudah sangat tua. Menurut masyarakat pada zaman itu, seorang perempuan yang sudah tua tidak bisa punya anak lagi. Namun karena keyakinan Elisabet dan Zakaria pada Tuhan, maka Tuhan memberikan keajaiban di masa tua mereka. Bagaimana sikap dan perasaan Maria dan Elisabet saat mendapat kabar dari malaikat Gabriel? Maria dan Elisabet awalnya merasa terkejut karena Maria belum bersuami dan Elisabet sudah tua. Namun mereka bersuka cita dan menerima rencana Allah dengan mengucap syukur dan merasakan diri pada kehendak Tuhan. Apa karya ajaib Tuhan dalam diri Maria dan Yesus? Jawab Bunda Maria sebagai manusia biasa, namun dipilih Allah untuk menjadi ibu. Yesus adalah anak Allah yang lahir ke dunia untuk menyelesaikan manusia dari dosa. Cara Allah memilih Maria itu dirasakan sebagai sebuah perbuatan ajaib. Bagaimana peran Elisabet dan Maria? Elisabet mengandung dan melahirkan anaknya yang kemudian diberi nama Yohanes, dan pada akhirnya nanti Yohanes yang akan membaptis Yesus di Sungai Yordan. Bagaimana menemukan keajaiban Tuhan dalam hidup sekarang ini? Keajaiban Tuhan ada dalam hidup kita bisa kita lihat bahwa setiap hari Tuhan kasih kita nafas kehidupan, kita bisa bertumbuh menjadi besar. Baik anak-anak, Ibu akan putarkan sebuah penjelasan tentang Elisabet dan Maria
menanggapi karya Allah. Mari kita lihat sama-sama di layar ya. Maria dan Elizabeth menanggapi rencana Allah. Pelajaran kelas 5 fase C. Seluruh hidup manusia adalah ajaib. Kelahiran manusia adalah ajaib. Pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah ajaib. Otak dan hati manusia adalah ajaib. Coba kalian pikir, bagaimana otak kita bekerja? Bagaimana hati kita merasa? Bagaimana jantung dan paru-paru kita bekerja tanpa henti? Saat tubuh kita beristirahat, jantung dan paru-paru kita tetap bekerja sepanjang masa. Demikian juga dengan alam kita. Bukan hanya itu, Allah yang namanya Maha Kudus telah melakukan perbuatan ajaib, yakni memilih Maria menjadi ibu Yesus. Hal itu sangat membuat Maria bahagia, dan segala keturunan akan menyebut Maria bahagia, sebab tidak setiap orang dipilih menjadi ibu Tuhan. Mendengar kabar malaikat Gabriel, Maria berserah dan menerima kehendak Allah tersebut dengan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban Maria menjadi tanda kesanggupan Maria untuk mengemban tugas besar yang diberikan Allah kepadanya, yaitu untuk menjadi ibu putranya yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan dunia. Pada saat yang sama, malaikat Gabriel juga memberitahukan kepada Maria bahwa Elizabeth saudaranya yang dikatakan mandul itu mengandung. Berita itu cukup mengagetkan, sebab selain dikatakan mandul, Elizabeth juga sudah tua dan menurut perhitungan manusia sudah tidak mungkin mengandung lagi. Namun apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Allah memang sungguh luar biasa. Ia menunjukkan kuasa-Nya kepada siapa saja yang menaruh harapan kepadanya. Allah memberikan keajaiban dalam berbagai peristiwa dan manusia diundang untuk menanggapi keajaiban itu. Dalam hal ini, Maria menanggapi keajaiban Allah dengan penuh iman, sehingga ia diberi kekuatan untuk menjalani panggilan hidupnya. Sementara Zakaria, suami Elizabeth, menanggapi keajaiban itu dengan keraguan. Karena keraguannya, Zakaria dibisukan oleh Allah, dan ia dapat berbicara kembali ketika Yohanes Pembaptis lahir. Menyaksikan perbuatan ajaib Allah atas kelahiran Yohanes dan hilangnya kebisuannya, Zakaria mengungkapkan nyanyian pujian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Demikian juga Maria. Dalam pertemuannya dengan Elizabeth, Maria pun mengungkapkan nyanyian pujian kepada Allah yang kita kenal dengan nama Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menjadi perantara kelahiran Yesus putranya. Elizabeth menjadi perantara kelahiran Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi karya Yesus. Keduanya menjadi sarana saluran rahmat Allah, terutama menjadi perantara keselamatan manusia. Baik anak-anakku yang terkasih, dengan musik ini, marilah kita merefleksikan dalam hati kita masing-masing. Silakan anak-anak menjawab pertanyaan berikut ini dalam hati.
Perbuatan besar Allah manakah yang terjadi di dalam diri saya? Perbuatan besar Allah manakah yang terjadi pada alam sekitar kita? Bagaimana sikap saya terhadap perbuatan Allah atas diri saya? Niat apa yang ingin saya buat
percaya.